Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga pola makannya, jangan sering-sering makan malam. Pesan saya hari ini gitu. Ini karena sangat banyak permintaan, Mas tolong review edukasi tentang Nissan Terrano. Nah, ini saya mau sedikit berbagi informasi. Kebetulan saya punya unitnya, barusan dapat. Nah, untuk kondisi mobil ini secara overall bagus biasa. Saya tidak bilang super istimewa, enggak. Mungkin tapi untuk beberapa kalangan bilang ada yang mengatakan seperti ini istimewa. Kalau saya, ini menurut saya kondisinya biasa. Dan ini adalah Terrano Gen 3, katanya orang-orang situ. Kok bisa diarani Gen 3 itu ya apa? Nah, sedikit cerita saja bahwa Terrano ini adalah produk Nissan tahun 95 masuk ke Indonesia hingga 2006 setahu saya gitu. Nah, ada di tahun pertama dia ada 3 tipe, ada apa SGX, SGL atau SGS, SGX sama yang apa itu yang tertinggi itu AJ Limited yang lama itu A strip J itu ya. Ada grillnya, ada lubangnya begini. Apa? Kap mesinnya ada lubangnya. Nah, kemudian Gen 2 itu mulai 97 sampai 2003 lah kurang lebihnya. Nah, kemudian ini Gen 3. Sebetulnya saya tidak saya suka menyebutnya itu facelift lah istilahnya ya. Kalau ini yang terakhir. Jadi dia lampunya begini, terus ada ini ratingnya beginilah. Nah, untuk mobil ini tipenya di lambung sini tulisannya itu Grand Road GZ. G2, sorry. Grand Road G2. Tapi kalau menurut saya kayak Spirit ya ini, enggak apa-apa, nanti silahkan komen, enggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman. Dan mobil ini teman-teman, ini adalah produk Nissan yang sangat legendaris nantinya dan sudah masuk ke ranah kolektor item. Artinya teman-teman bila beli mobil seperti ini, insya Allah, kalau saya mudah-mudahan tidak salah, dijual kembali ataupun dimiliki dalam tempo waktu 1, 2, 3 tahun ke depan, kemungkinan harganya tidak turun, bahkan cenderung naik. Nah, ini menurut saya, ini prediksi saya. Jadi mobil itu kan ada namanya revaksi harga ya. Kalau ini kayaknya enggak. Jadi kalau teman-teman misal beli, contoh saya pribadi, saya beli Pajero baru itu, saya kira setahun kerugian saya bisa mendekati 50 juta ring turunnya harga apabila saya beli baru. Mungkin yang pasti 30 juta masih ke atas strip turunnya. Itu kalau kita ngomong SUV ya. Kalau teman-teman beli mobil seperti ini kayaknya cenderung stabil harganya dan bahkan cenderung naik karena sudah masuk mobil rare collector item. Kenapa? Karena engine-nya ini juga saya suka bahwa ini masih pakai teknologi yang lama, yaitu masih pakai karbu. Baik, kita lihat bodinya. Nah, jadi dia tipenya ini tulisannya sini Grand Road, tapi kalau menurut saya kok Spirit ya. Nah, kemudian ban depan itu dia pakai namanya apa? Lubangnya ada 6 ya, kayak elf itu ya, kayak hardtop. Lubangnya ada 6 dan tipenya bannya yang sangat enak dipakai, yaitu dia Bridgestone HT. Nah, HT, bannya HT atau maksimal AT. Nah, mobil ini ada si owner sebelumnya belakang dikasih ban MT Komodo Plus. Itu saya kurang suka sebetulnya, ada agak gliur-gliure. Nah, karena mobil ini suspensinya sangat nyaman. Dengan depan ini dia armnya ada 2. Nah, jadi dia apa namanya double wishbone, armnya ada 2 atas bawah dan nyaman. Tapi teman-teman masih banyak yang tanya saya, mobil ini apakah penggeraknya 4x4? Tidak, mobil ini 4x2. Ada yang versi 4x4 itu dari luar negeri. Kalau mungkin teman-teman bisa mau upgrade bisa. Ini mesin ini posisi nyala teman-teman. Ini sekalian tadi saya manasi. Jadi mesin ini posisi nyala dan insya Allah terdengar sangat halus mesinnya. Nah, sambil sekalian manasi ini. Nah, kemudian ke sini ya teman-teman. Ini pijaan. Mohon maaf saya nunjuknya pakai kaki. Memang ini untuk peruntukannya buat kaki. Pijaan asli bawaannya. Pijaknya seperti ini. Kebetulan punya saya ini karetnya sudah jelek. Karetnya ini. Nah, kemudian over fendernya ini asli begini. Ada teman-teman kadang dikasih over fender yang lebih lebar lah. Ini belakang nih banyak MT. Nah, ini maksudnya mungkin kalau dia bermain pasir kan belakang masih bisa untuk dipakai, masih dipakai mencengkram gitulah ya. Untuk pintu kaca belakang, nah, dia namanya apa ini? Monggo Pak D, mau ngarit. Nah, ini pintu kaca belakang, pintu tengah ini dia
handle-nya di sini. Andekan ini dicat dicat hitam gitu nggak kelihatan. Jadi ini ditembak mobil sekarang, misalnya produknya Nissan itu sekarang Juke itu juga handle-nya di sini ya. Biasanya handle di sini. Nah, ini masih model cungkil begini. Nah, terus ini teman-teman, sedikit info saja ya, mumpung saya di bagian kanan mobil. Ini sing rada angel teko mobil lain. Jadi orang-orang kalau buka bensin itu kan masih dicukit gini ya. Kalau ini enggak ditekan. Jadi dia push ditekan. Itu yang agak rancu. Kemudian ini ada sisi jelek. Nah, ini reviewnya berjalan normal aja ya. Nah, enggak saya skenario soalnya. Nah, ini door lock unlock ini biasanya agak ambles. Cuma punya saya juga ini loh. Saklarnya ini banyak juga ambles. Kebetulan ini lah. Ini minus. Gini. Nah, oke. Untuk setir dia bisa til saja. Nah, kemudian roof rack atas memang begitu tidak ada. Lah untuk yang Gen 3 berarti 2003 hingga 2006 itu dia lampunya sudah begini. Nah, ini pegangan ini kalau ini tempat ban serep. Nah, ini desain yang sangat-sangat bagi saya sangat asik karena apa ya, daripada kita bikin ARB yang sekarang itu kayaknya niru nembak desainnya Terrano ini sangat asik. Dia nempel di bodi. Ini untuk ban serep. Nah, teman-teman, cara buka ban serep tuh begini. Dia hanya pakai satu handle ini, celik buka ya. Ini kalau dikembalikan gini aja. Nah, sudah ini insya Allah tidak kocak. Nah, kalau buatan sendiri mesti ada kedek, ini tidak kocak karena ini asli. Jadi gini. Nah, untuk buka pintu belakang. Dan untuk tipe Grand King Road tipe yang tertinggi itu dia kaca ini bisa buka sendiri. Bukanya pisah. Jadi kemudian kalau ini kan tipe di bawah King Road, jadi bukaannya tidak dua-dua tidak terpisah. Nah, begini. Untuk bagasi jangan berharap dia 3 baris, memang dia hanya di 2 baris itu ya. Kemudian aslinya di sini itu dia tempat ban. Untuk yang Spirit itu dia tempat ban. Di situ ada ya istilahnya tempat ban lah, mangkokane ban. Nah, jok ini dilepas headrest dia bisa flat. Nah, itu juga keunggulannya. Dia jadi bisa membawa barang yang panjang. Jadi jok tengah ini diambil headrest bisa flat. Anggap aja teman-teman kalau pernah punya Jazz, Jazz lama atau itu kan Jazz yang GK itu juga gitu, bisa flat. HRV itu juga bisa flat. Ini posisi mesin nyala dari tadi. Nah, ini insya Allah tidak ada asap. Coba tak gas ya. Bersih ya? Bersih, Bang. Bersih. Nah, itu. Mohon maaf ini syutingnya di kawasan hutan perumahan Villa Bukitidar. Jadi masih asri. Di sini pembudayaan pohon pule ini kayaknya. Nah, kemudian kalau dari kiri saya pikir biasa saja. Nah, mobil ini sama dengan dari yang bagian kanan. Nah, untuk spion dia sudah electric retract, ini sudah canggih. Dia sudah electric retract dan sudah electric mirror. Nah, ada yang agak rancu dari mobil ini tentang perkrom-kromannya. Jadi mobil ini kan hitam ya. Samping-samping sini tidak ada chrome. Spion tapi dia chrome ini asli, dan kemudian list kaca depan saja ini juga chrome dia asli. Lah ini agak agak annoying atau bahasane anak sekarang gitu. Jadi itu dari sisi luar. Untuk sisi plat jangan khawatir, Terrano itu tebal platnya. Jadi memang gini tebal. Dan mobil ini adalah mobil yang sangat bisa diandalkan. Kita lihat interiornya. Nah, untuk interior, untuk dashboard dia standar banget. Kemudian dia hanya kisi-kisi AC hanya gitu-gitu aja, kayak mobil jadul. Tapi ini yang sangat asik. Dan di speedometer itu ada sesuatu yang agak ganjel, yaitu speedometer itu kan ada lampunya teman-teman ya. Di odonya itu dinyalakan itu tidak mau nyala. Saya tidak tahu apakah punya saya ini rusak, tapi saya setiap dapat Terrano lampu di odometernya itu nggak nyala. Silahkan komen, tidak apa-apa. Jadi lampu di odo itu nanti nggak ikut nyala malam itu. Nah, itu aja. Kalau menurut saya yang agak aneh, untuk setir dia sudah til steering. Kemudian kaca depan ini, kaca defogger itu juga sudah ada.
Nah ini kebetulan tombolnya hilang. Lah untuk saklar AC dia yang model lama itu masih selerekan. Kalau yang sudah 97 ke atas dia modelnya begini ya. Nah, kemudian ini defogger, hazard, perselengnya begini. Dia ini dan tidak 4x4 ya. Nah, kelaci juga begini, biasa saja. Untuk apa itu? Power window saya pikir 4 pintu sudah komplit dan ini lumayan sudah ada soft touch-nya. Nah, jadi mobil ini mengedepankan desain dengan konsep apa ya, Jeep. Dia jadi ya kayak Cherokee lah, dia yang mengotak. Saman tahu sendiri tuh Cherokee itu yang mengotak itu dia harganya sangat tinggi sekarang. Malah Grand Cherokee yang 2001 itu harganya relatif jatuh. Itulah mobil-mobil kotak itu sekarang lagi naik daun. Saya kira begitu, sudah cukup. Sekarang ayo kita bahas ke mesin. Untuk mesin ini pasti banyak yang bertanya. Mesin kode mesin Terrano ini mulai 95 hingga 2006 sama, dia Z24. Jadi 2400 cc karburator. Nah, karburator ini mesinnya nyala teman-teman ya. Ini karburator. Ini karburator. Coba tak matikan biar gak berisik, tapi tak lihatkan suaranya dulu biar teman-teman denger. Nah, sik batakannya tekan gini. Nah, ini. Gini ya suaranya. Tak matikan dulu. Nah, mesinnya halus. Nah, dia masih karburator, tapi sudah bukan platina, dia sudah pakai CDI. Jadi 97 ke atas dia sudah Gen 2 itu sudah CDI. Ini radiatornya plastik. Biasanya sudah banyak yang diganti sama apa? Kuningan atau tembaga itu. Power steering sudah ada dengan tenaga mobil ini hanya ya lebih ya. 100 berapa ya? 120-an lah sekitar itu PS. Nah, saya nggak begitu baca speknya. Intinya tenaganya cukup besar, torsinya yang nyeneng nih mobil ini, torsinya tinggi. Kemudian kalau pengen upgrade mesin, upgrade apa ya? Janganlah, mesin ini sudah sangat enak dan tenaganya sudah lebih dari cukup dan ini karburator, jadi tentu sangat apa ya, untuk di kampung-kampung, di pedesaan, di pelosok itu sangat oke. Nah, mobil ini teman-teman perawatannya tidak murah juga, cukup tinggi karena spare partnya mahal. Itu bukan karena mahal tapi karena durability-nya yang cukup baik. Jadi spare part ngomong kita mahal itu jangan bilang mahal, mohon maaf. Misalnya sampai bandingkan dengan spare partnya LCGC itu beda ya. Jadi dia ini karena itu mobil yang dirancang sekian ribu kilo atau sekian ratus ribu kilo dia sudah aus. Kalau mobil ini kan beda, ini mobil yang kuat, jadi spare partnya mahal karena build quality, bahan pembuatannya juga dia bahannya sangat bagus. Kemudian untuk rem dia asik remnya, tapi tanpa upgrade rem. Mobil ini misal pakai ban seperti ini dengan bodi sebesar ini, dia tanpa upgrade rem dia sudah enak. Remnya maknyes. Nah, suspensi tadi sudah saya bilang sangat enak. Power steering juga pas, presisi, tidak kentengan juga tidak keberatan. Apalagi ya, dia kipas masih pakai visco. Jadi kalau ngecek ini dicek gini silikonnya masih banyak apa enggak. Kalau dia sudah los gini, los berarti silikonnya sudah habis. Nah, ini dia masih pakai visco. Jadi koyok kijang ya, koyok Innova nek 3 sono bengungi ngung gitu. Nah, itu untuk mesinnya Z24. Kopling dia masih pakai minyak. Nah, minyaknya sendiri, minyak kopling di sini, dan ini master remnya di sini ya, ini minyak kopling. Ini booster rem, ini juga suplai airnya cukup baik. Jadi mobil ini untuk sisi engine tidak ada yang saya kasih catatan untuk lemah. Jadi intinya engine-nya cukup kuat, dan sisi perawatan juga nggak begitu sulit, mudah, masih karburator. Nah, gitu ya teman-teman ya. Untuk sisi naikan kakinya mungkin karet-karet yang perlu diperhatikan ketika teman-teman beli. Biasanya perawatannya hanya di karet-karet kalau ada bunyi gerodakan. Untuk AC relatif dingin. Nah, cuma untuk dingin-dingin banget sampai belakang kadang nggak begitu. Tapi insya Allah sudah lebih dari cukup. Nah, kemudian untuk BBM, lah ini masih banyak pertanyaan. BBM untuk mesin sebesar ini gimana? BBM-nya kalau teman-teman pernah punya Kijang Grand Extra 18 itu saya pikir mirip. Nah, dia kalau dalam kota 17, kalau luar kotanya 110. Saya kira di angka itu. Nah, jadi teman-teman yang dulu bapaknya atau sekarang paliknya, Pak D-nya atau siapanya masih punya pegang Grand Extra,
ya segitulah. Nah, seperti kijang kapsul, kijang kotak Grenistra atau kijang kapsul yang versi pertama. Jadi artinya apa? Tidak boros juga, mengingat mobil sebesar ini dengan torsi sebesar ini, tenaganya sebagus ini, saya kira tidak begitu boros. Jadi jangan khawatir untuk sisi mesinnya, dia sepadan dengan apa yang kita dapat. Nah, nek jere wong kene ku anggake oleh jere wong Jawa iki. Wong numpak mobil iki gaya. Jadi hawane pakai mobil ini, nak jere kancaku Blitar iku wah iso mlete rek. Nah, gitu loh ya. Mbois. Nah, mbois jare wong Malang, umak mbois sekali. Nah, gitu ya intinya. Mobil ini kuat, bandel, timeless, modelnya timeless, dan jangan khawatir durability-nya oke. Kalau ngomong biaya, gak masalah. Wong gaya iki mung jere kudu jer basuki mau beyo. Nah, jere wong Jawa Timur ngono. Jadi semuanya itu harus pakai biaya, segala apa yang kita brandingkan terhadap diri kita, kan gitu ya. Yang pasti teman-teman maco, mobil ini di kisaran harga yang pasti insya Allah di bawah 100 sudah lah, di bawah 100. Kalau kebetulan unit ini saya jual, ini saya banyak komen dari teman-teman. Mbok dol piro Mas? Pasti harga. Sekarang coba saya tak kasih harga ya. Mobil ini pajaknya 2.100.000, mati 2018 pas 19 gitu saya lupa. Nah, berarti kan mati 3 kali ya. Nah, pajaknya 2.100.000. Ini saya jual 70 juta bisa kurang. Nah, dengan catatan ABCD nanti bisa detail saya jelaskan. Tapi untuk insya Allah catatan teknis minim lah. Tapi namanya kekurangan pasti ada. Saya nggak pernah bilang jual dalam keadaan sempurna. Itu nanti baru ya namanya ya. Nah, kita bekas berarti tetap ada catatan. Oke gitu, terima kasih teman-teman. Sekarang ayo kita tes. Sekarang kita coba jalan. Rasanya setir oke, naikkan empuk. Kelasnya Jeep, mobil ini empuk. Rasanya kurang lebihnya kayak Innova. Nah, cuma mobil saya ada gelombangnya di belakang karena bannya yang belakang tadi itu MT. Nah, harusnya dia banyak AT. Kelemahan dari mobil ini, kekurangan saat kita mengemudi apa ya? Ini tipnya agak menjorok ke bawah. Ini juga kalau kita bermain audio agak mengganggu. Tadi saya jelaskan, odometernya tidak ada lampunya. Apakah mobil saya ini rusak apa-apa nggak tahu, tapi setiap saya punya Terano ya begini. Nah, kemudian jok ini rasanya empuk, dia khas Nissan. Kayak teman-teman kalau punya X-Trail lah, itu kan joknya empuk. Joknya dia bisa lebih baik daripada kompetitornya. Nah, terus dashboardnya ini teman-teman soft touch. Nah, ini agak malu mobil-mobil sekarang itu, mobilnya sekarang banyak yang nggak pakai soft touch. Ini soft touch, semua soft touch. Dashboardnya ini yang atas ini. Jadi build quality, bahan pembuatan mobil ini sangat oke. Nah, setirnya ini dia tilt tapi tidak teleskopik. Nah, tapi menurut saya rasanya dashboardnya agak tinggi ya. Ini hanya menurut saya, apakah saya yang kurang tinggi? Jadi saya 170 tapi dengan dashboard segini saya kira dashboardnya menurut saya agak tinggi. Nah, kemudian getaran mesin hampir minim, tidak ada. Suara mesin yang terdengar hampir tidak ada, malah yang terdengar adalah suara kipas daripada kipas mesinnya. Kemudian suara kaki-kaki, aspal, peredaman sangat baik. Jadi mobil ini adalah SUV gagah, baru, tahunnya baru tapi modelnya masih lama, masih kayak model tahun 80-an gitu, yang oke. Apabila Anda seorang yang dengan ekonomi cukup, saya kira ini untuk koleksi, untuk kelangenan, untuk senang-senang ke weekend gitu, saya pikir mobil ini sangat oke. Untuk dipakai daily harian itu juga masih oke, karena mengingat BBM-nya juga nggak begitu boros. Dia hanya seperti kijang-kijang lama itu, memang ya di tahun itulah, seperti kijang kapsul 97-an itu juga segitu BBM-nya. Nah, untuk joknya ini belakang juga asik dan cukup lega. Kalau teman-teman lihat jok belakangnya ini lega, untuk untuk footrest-nya itu juga cukup lega. BBM-nya tadi saya bilang 17 hingga 110, angka yang cukup baik untuk mobil seganteng ini dan segagah ini dengan torsi sebesar ini. Saya kira begitu ya teman-teman ya. Terlepas dari semua kekurangannya, semua produk itu pasti ada kekurangannya juga, tapi mobil ini cenderung banyak lebihnya. Oke, itu terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa sisihkan harta Anda untuk yang berhak. Apabila Anda sudah mampu beli mobil ini, tentunya kan Anda orang mampu. Nah, jadi disisihkan hartanya. Gitu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa subscribe dan terus dukung Atman Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.